Chapter 5 Ritual. Gratis. Hal yang gratis biasanya adalah hal yang sebenarnya paling mahal. Zhou Mingrui bergumam dengan pelan dan bertekad, jika ada servis tambahan apapun nanti dan servis itu harus berbayar, dia akan langsung menolaknya. Jika kau benar-benar mampu meramal, coba ramalkan bahwa aku bertransmigrasi ke dunia ini. Sambil berbicara dalam hati, Zhou Mingrui mengikuti dari belakang wanita yang wajahnya dicat warna merah dan kuning itu. Kemudian mereka sedikit membungkuk untuk memasuki tenda yang tampak cukup rendah. Interior tenda itu tampak sangat gelap, hanya diterangi oleh beberapa sorot sinar dari luar yang masuk melalui celah-celah tenda. Tampak samar-samar sebuah meja yang bagian atasnya tertutup oleh kartu-kartu. Wanita bertopi lancip itu seolah-olah tak terpengaruh dengan gelapnya ruangan. Jubah hitam panjangnya meluncur seolah-olah bergerak di atas air saat ia berjalan menuju meja. Ia kemudian duduk di samping meja dengan posisi menghadap Zhou Mingrui, lalu menyalakan sebuah lilin. Cahaya redup dari lilin tersebut membuat bagian dalam tenda tampak terang dan gelap di saat yang bersamaan, yang menambah kesan misterius atmosfer di tempat itu. Zhou Mingrui duduk dengan tenang, tatapannya tertuju pada kartu tarot di atas meja yang tampak familiar baginya seperti kartu The Magician, The Emperor, The Hangman, dan The Temperance, serta tampak kartu-kartu lainnya. Jika benar Russell merupakan senior transmigrator, aku penasaran apakah dia berasal dari negara yang sama denganku. Zhou Mingrui bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar. Sebelum ia selesai memperhatikan kartu-kartu yang terbuka di atas meja, wanita yang mengaku peramal ahli tersebut mengambil kartu-kartu itu, menyusunnya menjadi satu pak dan menaruhnya di depan Zhou Mingrui. Acak kartunya, dan bagi jadi dua bagian, lalu tumpuk bagian kartu yang di bawah ke bagian atas. Aku yang mengacak. Zhou Mingrui bertanya dengan spontan. Wanita yang wajahnya dicat tersebut diam sejenak, kemudian tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja. Takdir seseorang hanya bisa diungkap oleh orang itu sendiri. Saya hanya melayani sebagai pembaca takdir tersebut." Zhou Mingrui bertanya dengan khawatir, "Hal ini tidak perlu biaya tambahan kan? Sebagai seorang folklorist di belakang keyboard, aku sudah banyak melihat trik serupa." Catatan, folkloris adalah orang yang ahli dalam bidang budaya turun-temurun. Nah, dalam budaya itu terdapat pula perkembangan tingkah laku manusia. Jadi, Zhou Mingrui yang pernah belajar budaya lewat internet sedikit banyak tahu trik-trik kotor dari berbagai zaman. Peramal tersebut sedikit kaget sebelum akhirnya menjawab dengan pelan, "Ini gratis." Zhou Mingrui merasa lega. Ia menempatkan pistol di sakunya lebih ke dalam lagi. Kemudian mengeluarkan kedua tangannya dan mengocok kartunya dengan mahir. Selesai. Ia kemudian menaruh pak kartu yang sudah dikocok tersebut di tengah meja. Peramal itu menggenggam kartu tersebut di tangan sebentar, kemudian tiba-tiba dia berkata, "Maaf, saya lupa bertanya, apa yang ingin kamu ketahui?" Dulu saat Zhou Mingrui masih PDKT dengan cinta pertamanya, Zhou Mingrui pernah mencari tahu tentang kartu tarot. Tanpa ragu, Zhou Mingrui menjawab, "Masa lalu, masa kini, dan masa depan." Hal itu adalah jenis ramalan yang sudah menjadi bagian dari interpretasi kartu tarot. 3 kartu jika dibuka secara berurutan melambangkan masa lalu, masa kini, dan masa depan seseorang. Peramal itu mengangguk. Lalu sambil mengeluarkan senyum simpul, ia berkata, "Kalau begitu, tolong kocok ulang kartunya. Kartu ini bisa memberi gambaran yang tepat jika kau tahu apa yang ingin kau katakan." "Apa kau mengerjaiku barusan? Bukankah aku hanya tanya beberapa kali apakah ramal ini gratis? Haruskah kau mengerjaiku hanya karena itu?" Dalam hati Zhou Mingrui berbicara. Pipi Zhou Mingrui kaku karena menahan rasa kesal. Ia menarik nafas panjang, mengambil kartu tarot itu dan mengocoknya lagi. "Tidak akan ada masalah lagi kan kali ini?"
Dia meletakkan kembali kartu yang telah ia kocok ke atas meja. Tidak ada masalah. Peramal itu mengeluarkan jarinya dan mengambil satu kartu dari atas pak kartu dan menaruhnya di samping kiri Zhou Mengrui. Suaranya semakin pelan saat ia berkata, "Kartu ini melambangkan masa lalumu. Kartu ini melambangkan masa kini." Peramal itu meletakkan kartu kedua yang ia ambil tepat di depan Zhou Mengrui. Lalu ia mengambil kartu ketiga dan meletakkannya di samping kanan Zhou Mengrui. "Kartu ini melambangkan masa depanmu." "Baiklah, kartu mana yang ingin kau lihat pertama kali?" Peramal itu mengangkat kepalanya setelah selesai meletakkan kartu dan menatap dalam ke arah Zhou Mengrui dengan mata biru keabu-abuannya. "Aku ingin melihat masa kini terlebih dahulu." Zhou Mengrui menjawab setelah berpikir agak dalam. Peramal itu mengangguk dan perlahan membalik kartu yang tepat berada di depan Zhou Mengrui. Karakter berpakaian warna-warni tergambar pada kartu tersebut, mengenakan tutup kepala compang-camping dengan tongkat di bahunya. Ada ikatan yang tergantung di ujung tongkat dan seekor anak anjing mengikuti di belakangnya. Kartu itu bernomor 0. The Fool atau si bodoh. Peramal itu dengan enteng membaca nama kartu itu sambil mata biru keabu-abuannya menatap ke arah Zhou Mengrui. The Fool, kartu tarot bernomor 0. Sebuah awal yang baru dengan berbagai kemungkinan. Zhou Mengrui merupakan penggemar kartu tarot yang tidak bisa dianggap amatir. Ia mampu membuat kesimpulan sederhana berdasarkan analisisnya sendiri ke kartu tarot. Saat peramal itu ingin mengucapkan sesuatu, tirai kain tenda tiba-tiba dibuka. Sinar matahari yang masuk sangat menyilaukan membuat Zhou Mengrui yang duduk membelakangi tirai itu sampai menyipitkan matanya. "Kenapa kau pura-pura menjadi aku lagi? Meramal orang adalah kerjaanku. Sana, kembali ke posmu. Ingat ya, kau hanya seorang pelatih binatang." "Pelatih binatang?" Mata Zhou Mengrui sudah mulai beradaptasi dengan cahaya yang masuk. Ia saat ini melihat wanita yang tampak mirip, yang juga mengenakan topi runcing dan mengenakan jubah panjang, dengan wajahnya yang juga dicat warna kuning dan merah. Yang membedakan adalah dia tampak lebih tinggi dan berbadan lebih kurus. Wanita yang duduk di depan Zhou Mengrui segera berdiri dan berkata, "Jangan terlalu difikirkan, aku hanya suka melakukan hal ini. Tapi aku harus bilang, ramalan dan bacaanku kadang bisa sangat akurat. Aku serius." Ia bicara dan mengangkat jubahnya, berjalan mengitari meja dan perlahan keluar dari tenda. "Tuan, apakah Anda mau dibacakan kartu tarot?" Peramal yang sebenarnya melihat Zhou Mengrui dan berkata sambil tersenyum. Bibir Zhou Mengrui terbuka dan bertanya pada peramal itu, "Apakah gratis?" "Tidak." Peramal asli itu menjawab, "Kalau begitu lupakan saja." Zhou Mengrui menarik tangannya dan memasukkannya lagi ke dalam kantong. Ia menggenggam lagi pistol dan uangnya sebelum melangkah ke arah jalan keluar tenda. Sial. Ia diramal oleh seorang pelatih binatang. Apakah pelatih binatang itu, jika berlatih terus-menerus, bisa menjadi peramal sungguhan? Zhou Mengrui dengan cepat melupakan kejadian itu. Ia menghabiskan 7 penny di pasar selada dan daging untuk 1 pon daging kambing kualitas rendah. Kemudian ia juga membeli beberapa buncis, kubis, bawang bombay, kentang, dan barang lainnya. Jika digabung dengan roti yang ia beli sebelumnya, maka ia akan menghabiskan total 25 sen tembaga, yang ditukar ke pecahan yang lebih besar menjadi 2 soli dan 1 penny. Benar-benar tidak ada uang lagi untuk dibelanjakan. Kasihan Benson. Tak hanya 2 lembar uang kertas yang telah ia habiskan, ia juga harus menambah 1 penny lagi dari uang pribadinya. Ia hanya menghela nafas dan tidak memikirkannya lebih jauh lagi. Kemudian ia bergegas pulang. Dengan makanan pokok yang telah ia beli, ia sekarang bisa melakukan ritual peningkatan keberuntungan. Setelah penyewa kamar apartemen di lantai 2 perlahan pergi, Zhou Mengrui masih tidak terburu-buru untuk melakukan ritual itu, melainkan
Ia menerjemahkan berkah berasal dari Sang Abadi, penguasa langit dan bumi, dan lantunan matra lanjutannya ke dalam bahasa Vesak dan bahasa Lun Kingdom. Ia berniat melakukan ritual lagi esok hari menggunakan bahasa lokal jika menggunakan bahasa aslinya tidak berefek. Pada akhirnya, ia harus mempertimbangkan bahwa adanya perbedaan antara dunia ia berasal dan dunia saat ini ia tinggal. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adapun untuk menerjemahkannya ke dalam ritual kuno yang menggunakan bahasa Hermes khusus, Somengrui mendapat kesulitan karena kurangnya kosakata yang ia miliki. Setelah mempersiapkan semuanya, ia akhirnya mengeluarkan 4 potong roti gandum hitam. Ia meletakkan 1 potong roti di sudut tempat kompor arang berada. 1 potong diletakkan di bagian bawah sisi dalam cermin pakaian, 1 potong di bagian atas lemari tempat di sudut ruangan, dan 1 potong lagi di sebelah kanan meja belajar tempat barang-barang diletakkan. Dengan nafas panjang, Somengrui menuju tengah ruangan dan menghabiskan beberapa menit untuk menenangkan diri. Kemudian, ia mengambil langkah dengan pelan, maju, kemudian mengitari tengah ruangan berlawanan arah jarum jam dan dengan jalur persegi. Saat ia mengambil langkah pertamanya, ia merapal dengan bisikan pelan. Berkah berasal dari Sang Abadi, penguasa langit dan bumi. Langkah kedua, ia dengan tulus merapalkan. Berkah berasal dari Sang Angkasa, penguasa langit dan bumi. Langkah ketiga, Somengrui berbisik. Berkah berasal dari Sang Tirch yang agung, penguasa langit dan bumi. Dan langkah kaki keempat, ia menghembuskan nafas panjang sambil merapal dan bermeditasi dengan penuh konsentrasi. Berkah berasal dari Sang Bangsawan Surgawi, penguasa langit dan bumi. Saat ia kembali ke tempat awal, Somengrui menutup mata dan menunggu hasilnya di tempatnya. Perasaannya bercampur aduk antara gelisah, pengharapan dan rasa takut. Bisakah aku berhasil? Apakah yang akan terjadi? Akankah terjadi hal yang tak terduga? Gelapnya ketidaktahuan yang dihadapinya tercerahkan oleh sinar harapan yang berwarna crimson. Pikiran Somengrui terus-menerus berputar dan sulit untuk menghentikannya. Tiba saat ia merasa udara di sekitarnya tiba-tiba tampak berhenti menjadi tebal dan misterius. Segera setelahnya muncul bisikan pelan di samping telinganya yang kadang terdengar nyata, kadang tajam, kadang terdengar seperti khayalan, terkadang memikat, terkadang terdengar maniak, dan kadang terdengar gila. Ia benar-benar tak paham apa arti bisikan itu, tapi Somengrui masih tak bisa menahan dirinya untuk ingin mendengarkan dan mencari tahu apa yang diucapkan bisikan itu. Kepalanya terasa sakit lagi, rasanya sangat sakit, seperti seseorang menancapkan mata baja ke dalam kepalanya. Somengrui merasa seperti kepalanya mau pecah. Pikirannya dipenuhi dengan warna-warna psychedelic. Ia tahu bahwa ada yang salah dan ingin membuka matanya, namun bahkan ia kesulitan untuk melakukannya. Seluruh tubuhnya terasa seperti ditekan dengan kuat dan semakin kuat, dan terasa seperti bisa hancur kapan saja. Saat ini, sebuah pemikiran mengejek diri sendiri muncul di benak Somengrui. Jika kau tak ingin mati, kau tak akan mati. Ia tak mampu lagi menahannya. Ketika ia merasa pikirannya akan hancur, suara bisikan itu mulai menghilang dan area di sekitarnya menjadi sunyi. Suasana di sekitar pun terasa tak menentu. Bukan hanya suasana, Somengrui merasakan tubuhnya pun mengalami hal yang sama. Sekali lagi ia mencoba membuka matanya. Kali ini gampang saja ia lakukan. Kabut berwarna kelabu tampak di depan matanya. Tampak samar-samar, buram, dan tak berujung. Situasi apa ini? Somengrui segera memperhatikan sekitarnya, kemudian menunduk dan mendapati dirinya mengambang di tepi kabut yang tak berujung. Kabut itu mengalir seperti air dan dihiasi dengan banyak titik-titik bintang berwarna crimson atau merah tua. Beberapa bintang tampak besar dan beberapa tampak kecil.
Ada perasaan seolah-olah mereka tersembunyi di kedalaman kabut, sementara yang lain mengambang di atas kabut yang mirip dengan air ini. Melihat pemandangan yang tampak seperti hologram, Somingrui mengelurkan tangannya dengan agak kebingungan, mencoba mengeksplor area di sekitar dan menyentuh bintang crimson yang tampak mengambang di permukaan kabut. Ia mencoba mencari jalan keluar dari tempat ini. Saat tangannya menyentuh permukaan bintang itu, sebuah tanda tampak dan muncul dari dalam tubuhnya dan membuat bintang itu bergetar dan menjadi ledakan merah. Hal itu tampak seperti mimpi. Somingrui panik karena kejadian itu dan secara refleks menarik tangannya, namun secara tidak sengaja menyentuh bintang crimson yang lain, sehingga bintang tersebut juga meledak dengan cahaya yang terang. Mengalami hal itu, Somingrui merasakan pikirannya kosong dan semangatnya menghilang. Di tempat lain, di ibu kota kerajaan Lun Kingdom, Baeklan, di dalam villa yang tampak mewah di dalam lingkungan kerajaan, Audrey Hall duduk di depan meja riasnya. Ukiran meja itu tampak kuno dan terdapat cermin perunggu yang retak di atas meja itu. Cermin, bangun. Dengan menyebut nama keluarga Hall, aku memerintahkanmu untuk bangun. Ia mencoba berbagai macam mantra, namun tidak ada reaksi pada cermin perunggu itu. Setelah lebih dari 10 menit mencoba, ia akhirnya memilih untuk menyerah sambil memanyunkan bibirnya dengan kesal. Ia berkata dengan sedikit berbisik, "Ayah memang berbohong kepadaku. Ayah selalu berkata, jika cermin ini adalah harta karun dari kaisar ke-8 dari Kekaisaran Roma. Dan ini adalah benda yang luar biasa." Suaranya tiba-tiba terhenti. Cermin perunggu yang tergeletak di meja rias itu tiba-tiba bersinar memancarkan cahaya crimson atau merah tua yang kemudian cahaya itu menyelimuti tubuhnya. Di tempat lain lagi, di Laut Sonia, sebuah kapal layar dengan 3 tiang yang tampak jelas adalah sebuah relik sedang berjalan mengarungi badai. Alger Wisden berdiri di atas dek kapal sambil ia dengan mudah menjaga keseimbangan tubuhnya dari gelombang laut yang menerjang kapal. Ia mengenakan jubah dengan rajutan yang bermotif kilat, dan di tangannya terdapat botol kaca yang berbentuk unik. Di dalam botol tersebut tampak fenomena gelembung yang mengepul, lalu fenomena bunga es yang menjadi salju, dan juga hembusan angin. 3 fenomena itu tampak muncul secara bergantian di dalam botol tersebut. "Kami masih kekurangan darah hiu hantu," Alger bergumam. Saat itu, sebuah semburan cahaya crimson atau merah tua muncul dari celah antara botol dan permukaan tangannya, dan dengan sekejap meliputi area sekelilingnya juga. Di dalam kabut kelabu, pandangan Audrey Hall perlahan pulih. Ia mulai menganalisa situasi dalam kondisi seram dan kebingungan. Ia melihat gambaran samar dari seorang pria di depannya sedang melakukan hal yang sama. Segera setelah itu mereka berdua melihat sosok misterius lain berdiri tidak jauh dari mereka dan diselimuti oleh kabut kelabu. Sosok misterius tersebut tak lain adalah Somingrui. Ia juga sama terkejutnya dengan kedua orang tadi. "Tuan, di manakah ini?" Audrey dan Alger pada awalnya terkejut, kemudian terdiam. Lalu mereka mulai berbicara dengan serempak. "Apa yang Anda rencanakan?" Chapter 5 selesai.